Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar 1254 hari ini? Mas Ibu hari ini mau dipimpin sama Dimas. Oke? Yuk Dimas, kita berdoa dulu. Oke teman-teman, sebelum langkah baiknya kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum mulai kita infokan dulu hari ini siapa yang nggak masuk? Janobia. Oke, hanya Janobia saja? Apa ada yang lain? Nggak ada, berarti cuma Janobia. Janobia apa keterangannya? Sakit. Oke, semoga pertemuan selanjutnya Janobia bisa ikut pembelajaran kita dalam keadaan sehat ya. Kita doakan Janobia cepat sehat. Jadi nanti minggu depan dia bisa bergabung lagi sama kita. Amin. Ya, hey, ini lemes banget. Belum juga siang, udah lemes. Kita semangat dulu ya. Ya. Oke, kita tepuk semangat dulu. Yuk, tepuk semangat. Bukan semangat, bukan pompa. Tepuk semangat. Nah, gitu. Oke. Nah, ada grafik apa aja ini? Diagram batang, terus lingkaran, terus diagram. Nah, pertemuan hari ini kita masih bahas tentang diagram, tapi untuk data kelompok, ya, berdistribusi, data berdistribusi. Jadi pembelajaran hari ini ya adalah Ibu akan membahas tentang di pembelajaran hari ini peserta didik dapat melakukan pengambilan data dengan tepat. Jadi kita akan melakukan pengambilan data, ya. Lalu setelah mengambil data, peserta didik dapat menyusun data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan benar. Nah, jadi kalau kemarin kan tampilannya dalam bentuk diagram batang, ya kan, diagram garis dan diagram lingkaran. Nah, hari ini kita bahas tentang tabel distribusi. Nah, lalu setelah kalian dapat menyusun datanya ke dalam tabel distribusi, peserta didik dapat menyajikan data ke dalam bentuk histogram dan poligon. Nah, nanti di bahan ajarnya ada materi tentang histogram dan poligonnya dengan tepat dalam media poster. Bagaimana cara melakukan pengambilan data? Kita saksikan dulu video berikut ini. Lembaga survei juga bisa menghitung hasil pemilu dengan super cepat. Kalau Bandung Bondowoso minta bantuan makhluk halus, apakah lembaga survei atau manusia super satu ini? Enggak. Untuk makhluk halus atau manusia super, faktanya lembaga survei pakai sihir yang bernama ilmu statistika. Gampangnya itu bersampel hasil pemilu di beberapa tempat aja buat memprediksi hasil di seluruh Indonesia. Dan hebatnya, cara ini bisa cepat dan akurat tanpa harus ngitungin semua suara. Oke, gimana caranya? Gak bayangin mimpi kayak abang bakso yang nyicipin sesendok kuah bakso buat nyari tahu rasa kuali-kuali se-Indonesia. Dari jumlah kuali yang sangat banyak itu, para lembaga survei nanti akan memilih secara acak kuali-kualinya. Jadi gimana kalau mau ngitung hasil pemilu? Apakah kalau kita mau lembaga survei itu apakah harus mengambil data seluruhnya? Jangan ya. Gimana caranya? Kalau misalkan biasanya kalau pemilu kan banyak tuh bermunculan lembaga survei ya kan, mau prediksi. Oh nanti sih calon A yang menang, calon B yang menang, ya kan, calon C yang menang, ya kan, hasilnya udah ada, ya kan? Ya, tapi kalau lembaga survei hanya cukup mengambil sampel-sampelnya saja. Tinggi badan, berat badan, tekanan darah, panjang tangan, panjang kaki, dan panjang badan. Kalian cukup mengukur 20 orang teman kalian. Ya nggak? Bisa? Oke, jadi mengukur kan kalau kita akan bekerja secara kelompok. Ya, masih ingat nggak kelompok minggu lalunya? Masih. Oke, jadi silahkan duduk dulu berkelompok. Silahkan duduk berkelompoknya masing-masing. Tetap tertib.
seperti ini. Ya, sudah dapat kan? Sudah? Oke, jadi kalian bisa nanti di situ modul hari ini berbahan ajar kalian hari ini. Nah, selain itu, Ibu juga akan membagikan LKPD. Jadi kan tadi kita mau mengumpulkan data ya. Nah, ini ada LKPD-nya. Nah, silakan kalian perhatikan LKPD-nya, dibaca petunjuknya, dan sekarang silakan berdiskusi dulu, tentukan mau ngambil pengumpulan data apa. Lalu panjang tangan. Oke, sudah? Nah, sekarang diskusikan di LKPD-nya, tulis nama kelompoknya, tuliskan langkah-langkah yang akan kalian lakukan. Saya tuliskan dulu langkah-langkahnya, tuliskan jadwalnya. Nah, kalau mengumpulin data karena kita mau buat posternya, apa yang harus kalian lakukan? Dari mulai misalnya mengumpulkan data berapa menit, butuh waktunya, ya kan? Lalu tadi menyusunnya dalam tabel distribusi, kalian butuh berapa menit? Tuliskan jadwalnya di situ. Lalu kalian setelah dapat tabel distribusi, menyajikannya ke dalam bentuk histogram dan poligon berapa menit? Dan sampai akhirnya dapat posternya untuk mendesain posternya. Kemarin Tadi pengumpulan data itu apa? bisa sampai jadi posternya 10-40. Yes, bisa. Yuk. Sekarang mulai boleh. Kalau misalnya udah tahu mau kalau untuk berat badan, berarti kan harus ditimbang teman-temannya, ya kan? Ya nggak? Kalian kan ada 6 orang nih satu kelompok. Ibu kan bawanya 20 orang, kalian ambil sampelnya, berarti butuh berapa orang lagi? 14. Berarti 14-nya boleh ambil sama teman sekelompok sebelahnya. Tapi tetap tertib ya, cara nimbangnya ya. Atau kalau mengukurnya juga tetap tertib. Jadi dipanggil temennya, yang dekat-dekat dulu saja. Bisa? Ayo, teman sekelompoknya dulu aja. Kelompoknya. Tapi jadwalnya enggak sekarang dong ya. Kalau teman-teman nanti dulu sekalian. Iya, jadi sekarang di dalamnya tadi kita mulai di jam berapa? Tadi kita mulai misalnya jam 9.40, 9.50 ya kan? Oke? Jadi butuh berapa menit sih kalian kalau untuk berat badan, butuh panjang? Iya. Terus jadwal yang akan kalian lakukan ngapain sampai fotonya jadi.
taruh sini buat nandain ada berapa banyak dan frekuensi dalam angka biasa gitu. Nah terus di sini ada grafik histogram poligonnya. Jadi ini histogram dicampur yang garisnya. Intervalnya ini kita ambil dari batas bawah, tepi bawah dan tepi atas. Jadi dari 150 sampai 150,5 sampai 165,5 ada 6. Terus poligonnya ini kita ambil titik tengahnya yaitu 165,5 dikurang 155,5 dikurang 150,5 dapat 153. Terus ini ada 165,5 sampai 170,2 dikurang 0,5, jadi dan seterusnya, dan jadi begini bentuknya. Nah, sudah dibentuk, lalu tengah-tengahnya ya. titik tengahnya kita tentukan, yaitu di antara 77,5 dan 81,5, yaitu 79,5. Dan dari sebesar seperti itu ya? Iya, ada ya. seperti itu. Iya. Oke, bilang Mas buat kelompok yang lainnya. Gimana tampilannya? Lebih kreatif apa gimana? Berarti langkah-langkah yang kalian lakukan sebelum dapetin histogram dan menyusunnya ke dalam media poster, kalian melakukan apa aja tadi? Kalian melakukan apa aja tadi? Mengumpulkan data ya. Jadi kalau berat badan berarti ditimbang dulu objeknya ya. Ya Kak? Oke, yang lain tata katanya diapakan? Disusun dalam bentuk tabel distribusi. Kalau menentukan tabel distribusi, kalian pertama harus cari apanya dulu? Nilai yang tertingginya, ya enggak? Terus abis itu setelah itu nilai terendahnya, setelah itu yaitu jangkauannya, data tertinggi dikurang data, lalu menentukan apa lagi? Banyak interval. Oke, setelah dapat banyak interval, panjang kelas. Setelah dapat panjang kelas baru bisa menyusun tabel distribusi. Buat kalian semua yang sudah kita masih membuat poster lagi ya, tapi untuk OGIF, grafik OGIF. Jadi minggu selanjutnya kita akan membahas grafik OGIF ya, jadi buat poster lagi. Oke? Ada yang mau ditanyakan nih sebelum ibu mengakhiri pembelajaran? Gak ada? Gak ada. Karena pembelajaran kami sudah sebelum berjalan dengan lancar, mari kita tutup dengan doa. Yuk Ilham, kita tutup dengan doa. Ayo yang lainnya satu sebelum kita berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.